Dengan disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja yang merupakan Omnibus Law di Indonesia membawa perubahan signifikan dalam peraturan ketenagakerjaan, diantaranya terkait peraturan perusahaan dan peraturan kerja bersama ya. Webinar yang diselenggarakan oleh AKCN Partner bersama Sans Radio dan juga didukung oleh Spotters, Pemuda FM, dan Fitrex, kali ini akan memberikan pemaparan tentang perubahan dalam aturan-aturan ketenagakerjaan pasca diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja dan apa implikasi perubahan tersebut bagi PP dan PKB perusahaan, baik yang baru atau akan dibuat maupun yang sudah ada. Nah, pembahasan materi terkait dengan hal tersebut yaitu akan membahas tentang mengadaptasi Undang-Undang Cipta Kerja dalam peraturan perusahaan dan perjanjian kerja, strategi penyesuaian pesangon dengan budget perusahaan, strategi pengambil alihan hak dan kewajiban oleh perusahaan outsourcing, menghitung komponen gaji karyawan sesuai Undang-Undang Cipta Kerja, menata pengaturan budget pesangon sehubungan dengan dampak pandemik. Ya, baiklah, pemateri pertama nanti akan disampaikan ya oleh Pak Hamzah. Pak Hamzah, sudah siap dengan materinya, Pak? Kami diminta oleh Pak Kamal untuk menyampaikan materi tentang Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi, memang di sini kan temanya adaptasi ya, adaptasi Undang-Undang Cipta Kerja. Kami akan mengambil beberapa poin penting dari perubahan Undang-Undang Cipta Kerja tersebut akibat diberlakukannya Undang-Undang Cipta tersebut, yaitu poin-poin mengenai perjanjian kerja, poin-poin mengenai PHK, dan juga sedikit tentang alih daya. Ya. Jadi begini, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Sebagaimana kita ketahui, Undang-Undang Cipta Kerja ini merubah atau mengamandemen Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Ya, dia hanya mengubah, bukan mencabut. Jadi masih berlaku Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tersebut ya. Jadi jangan salah kira Undang-Undang tidak. Jadi di Indonesia ini berlaku dua undang-undang. Tiga ya, dengan Undang-Undang 2 Tahun 2004 tentang perselisihan perburuhan. Jadi undang-undang naker tersebut sama ya kedudukannya dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Baik, kita bicara masalah perjanjian kerja di sini. Apa sih yang berubah dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja? Sebelumnya saya mau memberikan pemahaman dulu tentang perjanjian kerja ya, biar gampang. Sehingga nanti konsep perjanjian kerja itu bisa dipahami dan undang-undangnya tinggal ngikutin. Jadi perjanjian kerja itu sebenarnya dia memformalitaskan atau mengkonkretisasikan hubungan kerja. Ya, jadi Bapak Ibu, baik pekerja maupun pengusaha harus paham ini apa itu hubungan kerja. Ya, hubungan kerja itu berbeda dengan hubungan kerjasama. Jadi ada hubungan kerja, ada hubungan kerjasama. Kegiatan ekonomi di seluruh dunia ini cuma ada dua, hubungan kerja atau hubungan kerjasama. Nah, kalau untuk hubungan kerja, maka negara masuk yang intervensi. Ya, saya harus bilang mengintervensi karena memang aturannya banyak diatur oleh negara. Karena apa? Karena ada yang dipekerjakan dan ada yang mempekerjakan. Ya, sedangkan dalam hubungan kerjasama itu tidak ada, karena kerjasama para pihaknya seimbang, sejajar. Nah, dalam hubungan kerjasama, di sini ada ketenagakerjaan, maka negara mengatur, ya, memberikan norma-norma dan mengawasi. Kenapa? Karena berhubungan dengan hak asasi manusia dan juga perlindungan kepada warga negara. Di Undang-Undang Dasar kita itu diatur dalam pasal 28D ya. Warga negara berhak atas pekerjaan yang layak, pekerjaan dan kehidupan yang layak. Ini prinsip dasarnya. Makanya negara masuk di dalam hubungan kerja. Tapi hubungan kerja sama itu tidak. Baik, apa itu sih? Apa itu hubungan kerja? Hubungan kerja itu bisa diidentifikasikan kalau ada tiga unsur ini. Ya, di itu saya ya, Pak Kamal. Nah, itu tiga unsur itu yaitu adanya pekerjaan, adanya perintah, adanya upah. Ya, di hubungan kerjasama itu hampir mirip. Ya, pekerjaan ada, perintah ini nggak ada ya, karena dia maksudnya nggak ada dalam arti tidak ada konsep mempekerjakan dan dipekerjakan. Upah, nah upah ini kan imbalan. Kalau di dalam hubungan kerjasama itu nggak boleh bilang upah, tapi honor, fee,
komisi. Nah, itu ciri-cirinya. Jadi kalau karyawan kita kasih honor atau komisi, itu nggak ada hubungan kerja. Kerja itu harus upah atau gaji. Ya, jadi itu ya dipahami dulu ya, ada pekerjaan, ada perintah, ada upah. Nah, 3 ini harus ada semuanya. Satu aja nggak ada, misalnya upah. Orang nggak mungkin kerja nggak dikasih upah, otomatis hubungan kerjanya gugur atau berakhir. Oke, tadi itu ya perjanjian kerja ya. Jadi perjanjian kerja ini di Undang-Undang Naker, di Undang-Undang 13 tahun 2003 maupun di Undang-Undang 11 tahun 2012 mengenai Cipta Kerja. Nanti kita singkat UU Naker sama UU Ciptaker aja ya, biar gampang. Jadi 2 undang-undang tersebut sebenarnya mewajibkan adanya perjanjian kerja tertulis. Ya. Jadi jangan salah kira pengusaha selama ini berpikir, perjanjian lisan kan juga sah, ada diakui gitu. Ya. Jadi kita harus bedakan mana kewajiban, mana boleh gitu. Ya boleh, perjanjian lisan itu akhirnya nanti juga akan di-acknowledge akan digunakan sebagai argumen. Tapi kewajiban utama adalah perjanjian kerja tertulis. Ya, kita tidak bisa menghindar dari kewajiban membuat perjanjian kerja tertulis. Contoh, di PKWT itu perjanjian kerja waktu tertentu itu wajib tertulis. PKWTT wajib juga tertulis. PKWT itu perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau disebut perjanjian pekerja kontrak, itu wajib tertulis. Alidaya apalagi wajib tertulis. Semuanya wajib tertulis. Jadi nggak ada yang dispensasi di situ buat pengusaha. Baik, nanti kita bahas satu-satu ya mengenai PKWT, PKWTT. Nah, di Undang-Undang Naker mengenai perjanjian itu pada prinsipnya definisinya sama, masih berlaku ya, nggak ada perubahan. Sahnya perjanjian juga sama, tidak ada perubahan. Nah, yang banyak berubah ini di konsep perjanjian kerja waktu tertentu dan perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Sebenarnya bukan perubahan konsep, tapi perubahan perlindungan, ya, perubahan perlindungan ya. Kenapa saya bilang perlindungan? Di Undang-Undang Cipta Kerja, sepertinya kalau pekerja menilai ya, wah ini nggak banyak perlindungan di Undang-Undang Naker dicabut. Memang iya betul. Contoh ini di Undang-Undang Naker, di Undang-Undang Naker 13/2003 ya, Undang-Undang Naker ya. Bila mana hubungan kerja waktu tertentu melewati batas waktu. Jadi di Undang-Undang Naker itu kan PKWT atau pekerja kontrak itu hanya dikasih waktu 2 tahun. Ya maksimal 2 tahun, boleh diperpanjang setahun. Udah nggak boleh lagi tuh pekerja di kerjaan kerja kontrak di Undang-Undang Naker ya. Ya, tak bila mana batas waktu ini dilanggar, artinya seorang pekerja dikontrak terus di atas selama lebih dari 2 tahun atau 3 tahun. Dia udah kerja 10 tahun. Pak, saya dikontrak terus. Nah, di Undang-Undang Naker otomatis menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu alias pekerja tetap. Nah, ini yang dicabut di Undang-Undang Ciptaker, udah nggak berlaku lagi. Jadi, kalau begitu pengusaha enak dong, bisa terus pekerja secara kontrak gitu ya. Ya nanti dulu ya, memang sih itu udah dicabut. Dan kalau kita mendalilkan di PHI, katakan nanti terjadi persisakan PHK, pakai dalil itu udah nggak bisa lagi, udah dicabut di Undang-Undang Cipta Kerja ya. Nah, tetapi di Undang-Undang Cipta Kerja dia menegaskan tentang jenis pekerjaannya, dari jenis pekerjaannya, ya, dari jenis pekerjaannya. Jadi pekerjaan itu kan ada 2 jenis, pekerjaan tetap, pekerjaan sementara, ya, pekerjaan tetap dan pekerjaan sementara. Di Undang-Undang Cipta Kerja itu ditambah, memang di Undang-Undang Naker juga diatur mengenai pekerjaan yang bisa diprediksi jangka waktunya, pekerjaan musiman, pekerjaan karena produk baru atau kegiatan baru. Tetapi di Undang-Undang Cipta Kerja ditambah pekerjaan harian. Jadi Undang-Undang Naker nggak ada tuh pekerjaan harian, tapi di Undang-Undang Cipta Kerja diatur undang-undang tentang pekerja harian.
Nah, pengusaha hanya boleh mempekerjakan pekerja kontrak atau disebut PKWT bila mana jenis pekerjaannya yang tadi itu, ya, pekerjaan jangka waktunya dapat ditentukan, berakhirnya dapat ditentukan, pekerjaan musiman, pekerjaan sekali selesai, ada satu lagi lupa, pekerjaan satu sekali selesai, dan pekerjaan harian. Ini kalau tidak memenuhi ini, ya tidak memenuhi ini, dianggap itu di dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu menjadi pekerja tetap. Artinya di situ jenis pekerjaan tetap gitu, ya. Jadi ada ketentuan dalam Undang-Undang Ciptaker bila mana pengusaha mempekerjakan pekerja tetap, ya, jenis pekerjaan tetap dengan PKWT demi hukum, maka menjadi PKWTT atau pekerja tetap. Hanya itu aja perlindungannya buat pekerja, ya. Nah, ini merugikan atau menguntungkan? Ya, saya nggak bisa bilang merugikan nggak menguntungkan, ya, karena di sini saya hanya menyampaikan aja sifat Undang-Undang Cipta Kerja, ya. Dia lebih kepada mensimpelkan, ya, mensimpelkan aturan. Jadi aturan yang Undang-Undang Naker bagi dia dianggap berbelit-belit, terlalu banyak aturan. Padahal perlindungan cukup satu aja, tapi harus dimonitor atau diawasi secara maksimal, ya. Jadi untuk pekerja nih, ya, tips buat untuk pekerja, bila mana nanti dia dipekerjakan di atas 5 tahun, kan di sini Undang-Undang Cipta Kerja, maaf tadi saya kelewat, Undang-Undang Cipta Kerja mengubah jangka waktu menjadi 5 tahun, ya, yang tadinya Undang-Undang Naker kan 2+1, ya. Ini 5 tahun, silakan dah kalian buat perjanjian kerja waktu tertentu, tapi nggak boleh lebih 5 tahun, ya. Plus, tapi jenis pekerjaannya yang tadi, ya, nggak boleh yang lain, hanya yang tadi, kan gitu tuh batasannya. Nah, jika pekerja tadi dikontrak terus sampai 5 tahun, nah berarti ini kan lebih kepada pekerjaan tetap, gitu. Jadi 5 tahun ini oleh pemerintah ini sebagai strategi aja agar pengusaha mudah menjalankan atau mematuhi aturan, gitu. Ya udah dikasih 5 tahun, nggak boleh lagi ya diperpanjang. Jadi kalau ada pekerja kontrak di atas 5 tahun, berarti dia sebenarnya mengerjakan pekerjaan tetap, gitu loh logikanya. Kalau logikanya Undang-Undang Cipta Kerja. Ya, jadi seperti itu, ya, perubahan mengenai PKWT dan PKWTT di Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, kemudian oke. Mengenai jenis pekerjaan tadi udah, ya. Apa itu PKWT, PKWTT, ya. Tadi kan PKWT, ya. Apa itu PKWTT? Pekerjaan kerja waktu tidak tertentu. Ya, ini Bapak Ibu harus terbiasa, ya, dengan singkatan PKWT sama PKWTT, ya. Sebenarnya sih bahasa gaulnya pekerja kontrak atau pekerja tetap, gitu, atau karyawan tetap, gitu, ya. Nah, PKWTT atau pekerja tetap ini sebenarnya yang diinginkan oleh negara sehingga pengangguran kan bisa berkurang. Kalau orang kerja terus tanpa ada jangka waktunya, ditentukan jangka waktunya, kan dia terus dapat pekerjaan, ya. Jadi ini sebenarnya yang idealnya oleh pemerintah, yang diinginkan pemerintah. Jadi PKWTT ini wajib untuk jenis pekerjaan tetap. Apa itu pekerjaan tetap? Pekerjaan tetap yaitu pekerjaan yang berhubungan langsung dengan proses produksi dan dia menjadi inti dari proses produksi. Bila mana pekerjaan itu tidak ada, maka terganggu untuk proses produksi, ya. Jadi pekerjaan itu mau nggak mau harus ada untuk menjalankan usaha. Contoh, ya, di perusahaan bis antar kota lah, kan ada PO itu yang besar-besar itu, ya. Kalau kita lewat Cikampek itu kan besar-besar tuh bisnya itu. Nah, saya kalau ditanya supir bisnya itu pekerja tetap apa pekerja tidak tetap, atau pekerja waktu tidak tertentu atau pekerja waktu tertentu, ya. Kalau kita coba membayangkan, ya, kalau PO bus tadi tidak ada supir, kira-kira bisa jalan nggak itu
bisnya. Ya bisa kalau pakai apa tuh mobil yang bisa dikendaliin sekarang Tesla ya. Kalau di bisnya bis Tesla bisa dia, nggak usah ada supir ya, atau supirnya tinggal tidur aja. Ya tentu tidak bisa. Jadi supir ini atau pekerjaan driver bis ini merupakan pekerjaan inti dari bisnisnya. Maka dia harus bekerja tetap. Maka dia harus PKWTT. Dia tidak boleh di PHK karena ada jangka waktunya gitu. Kamu nanti kerja sampai 5 tahun aja di sini ya, ya nggak bisa. Karena jenis pekerjaannya ini pekerjaan tidak tertentu atau tetap gitu. Ya kecuali dia di PHK dengan alasan-alasan undang-undang yang karena kesalahan pekerja ya, nanti kita bahas itu nanti pada saat PHK. Jadi dia tidak boleh dibatasi dengan waktu itu. Nah, terus ada pertanyaan begini, Pak, saya pekerja tetap udah lebih dari 5 tahun Pak, 10 tahun saya, dan memang ini kerjaan saya pekerjaan tetap nih Pak, cuman kok saya nggak tanda tangan perjanjian kerja sih Pak, gitu. Kok saya nggak ada perjanjian kerja? Nah, di Undang-Undang Naker maupun Undang-Undang Cipta Kerja nggak ada perbedaan ya. Jadi pengusaha atau perusahaan yang mempekerjakan pekerja tetap, dia biasanya tidak membuat perjanjian kerja waktu tidak tertentu secara tertulis, malah nggak ada. Tapi dia buat surat pengangkatan sebagai karyawan atau sebagai pekerja. Ya, nah itu surat pengangkatan itu bisa bukti adanya perjanjian kerja ya. Dan biasanya perusahaan yang demikian itu wajib punya peraturan perusahaan, paling tidak ya minimal peraturan perusahaan. Jadi kalau orang diangkat dengan surat pengangkatan, tapi apa perusahaannya tidak punya peraturan perusahaan, itu samanya bohong ya. Dia ngangkat tapi syarat dan ketentuan tata tertib bekerjanya nggak diatur ya. Ya sekalian aja dia buat perjanjian kerja waktu tidak tertentu secara tertulis gitu. Jadi kalau perusahaan yang tidak punya peraturan perusahaan, ya dia wajib buat perjanjian kerja waktu tertentu tidak tertentu secara tertulis gitu. Itu aja alternatifnya ya. Jadi kalau ada teman-teman yang bertanya, saya belum pernah tanda tangan perjanjian kerja waktu tidak kerja tetap ya, itu tandanya perusahaannya punya peraturan perusahaan. Dan pekerja wajib mempunyai salinannya, karena di situ peraturan perusahaan itu isinya itu yang harus diperhatikan ya. Di situ ada ketentuan tentang cuti, tentang waktu kerja, istirahat, naik pangkat, pensiun, ada alasan-alasan PHK yang diperbolehkan oleh undang-undang untuk ditetapkan dalam peraturan perusahaan. Jadi alasan-alasan ekstra PHK deh. Ya, contoh nih, kalau orang kerja di SPBU, di peraturan perusahaannya nggak boleh ngerokok di lingkungan SPBU, ya. Si pekerjanya itu nggak baca tuh peraturan perusahaan. Nah, nggak sengaja atau dia udah nggak tahan lama-lama nggak ngerokok, dia ngerokok, ketahuan langsung dipecat. Jadi lari ke Undang-Undang Naker, Undang-Undang Cipta Kerja, Undang PP 35 2021. Kok di sini nggak ada ketentuan ngerokok dipecat? Ya nggak ada. Di peraturan perusahaan lah. Karena boleh diperbolehkan undang-undang untuk memberikan alasan PHK dengan keadaan mendesak ya, atau di situ yang dibutuhkan perusahaan agar tidak merugikan perusahaan, boleh. Makanya peraturan perusahaan itu pertama oleh perusahaan wajib dibuat ya, bila mana karyawannya 10 ya, itu wajib buat peraturan perusahaan. Kemudian pekerjanya wajib dikasih dan pekerjanya wajib baca gitu. Nah, kalau dia nggak punya peraturan perusahaan, pasti punya PKB, ya bukan Partai Kebangkitan Bangsa, enggak. Perjanjian kerja bersama. Nah, kalau dia punya PKB, pasti udah ada serikat pekerjanya di situ. Pasti pekerjanya lebih dari 25 orang, karena syarat dari serikat pekerja adalah 25 orang. Nah, kalau perusahaan punya PKB, maka peraturan perusahaan udah nggak berlaku lagi. Yang berlaku adalah PKB, karena PKB ini derajatnya paling tinggi daripada peraturan perusahaan, karena dia kesepakatan antara serikat pekerja di situ dengan perusahaan. Nah, itu mengenai perjanjian kerja ya. Jadi PKWT di Undang-Undang Ciptaker
itu sebenarnya nggak banyak berubah daripada undang-undang Naker ya. Dia bahkan bahkan tidak merubah ya tentang begini. Kalau pertanyaan jadi gini, Pak, kalau misalnya perusahaan itu juga tidak membuat surat pengangkatan, Pak, nggak buat perjanjian kerja waktu tidak tertentu secara tertulis, dia juga nggak buat surat pengangkatan, dia nggak ada peraturan perusahaan pula, gitu bagaimana tuh Pak? Itu ada dendanya loh, ada pelanggaran pidana denda tapi ya pasal di UU Naker, dan itu masih berlaku ya, belum dicabut. Itu pasal 118, itu kena denda 5 juta itu perusahaan yang begitu ya. Jadi saya statusnya pekerja apa bukan Pak? Ya tetap pekerja. Terus buktiin saya pekerja dan upah saya bagaimana, kedua gimana Pak ya? Nanti kalau ada perselisihan si pekerja itu, halo Pak Hamzah. Ya. Nah, udah berapa lama? Ada pertanyaan. Tadi kan Pak Hamzah membahas tentang PP dan PKB ya Pak ya. Terkait pembayaran kompensasi PHK untuk perhitungannya, apakah perusahaan mengacu pada Undang-Undang Cipta Kerja atau mengacu pada PKB perusahaan? Kemudian boleh nggak kira-kira perusahaan mengatur lebih tinggi ya mengenai perhitungan kompensasi hak atas PHK dari Undang-Undang Cipta Kerja itu sendiri, Pak? Oke, langsung jawab apa gimana nih? Iya, Pak. Langsung jawab ya? Iya, boleh. Langsung jawab. Oke, saya mengenai pesangon ya? PHK ya? Kompensasi PHK ya? Jadi boleh nggak perusahaan mengatur? Jadi PKB ini dengan kompensasi hak. PKB atau kalau yang dikasih undang-undang itu yang minimal. Jadi minimal ya, batas minimal. Jadi di bawah nggak boleh. Di atas ya terima kasih banyak gitu. Bagus itu perusahaannya. Kalau ngasih di atas batas minimal kan bagus itu perusahaannya. Boleh ngasih misalnya PHK-nya itu kalau di undang-undang hanya 1 kali, dia mau ngasih 2 kali ya boleh aja gitu. Kan minimalnya kan 1 kali ini, kalau kesalahan-kesalahan misalnya ada yang 0,75 kali, ada 1,5 kali, kan begitu sekarang perubahan undang-undang cipta kerjanya. Kalau dulu kan mengenalnya hanya 1 dan 2 gitu, 1 kali apa 2 kali. Sekarang kan di macam-macam, ada 0,25 kali, 0,75 kali, ada 1 kali, ada 2 kali. Nah makanya kalau di atas itu ya boleh, perusahaan berarti humanismenya tinggi. Misalnya dia mau ngasih 2 kali gitu, atau golden handshake. Nah di peraturan perusahaan atau PKB itu bukan kan kalau di undang-undang kan hanya mengatur pesangon, uang penghargaan masa kerja dan ganti kerugian hak penggantian hak dan uang pisah. Ini uang pisah nih ya. Jadi kalau PKB mau ngatur lain-lain lagi boleh nggak Pak? Ya boleh. Kenapa enggak? Misalnya dia mau ngatur mengenai sweetener tuh, ada istilah sweetener ya di perusahaan-perusahaan besar ya. Juga bonus. Ya, bonus kalau perusahaan untung kan dapat bonus kan, gitu. Boleh, tapi minimal 4 ini. Kalau misalnya di PHK ya, kalau misalnya dia nanti pengajuan nanti itu sweetener bonus tuh yang belum dibayar pada saat PHK gitu. Ini kan nggak diatur dalam Undang-Undang Tenaga Kerja. Jadi boleh ya di atas itu. Itu udah terjawab belum? Kira-kira? Oke. Untuk yang di atas itu kalau misalkan lebih rendah upahnya itu Pak yang udah ditetapkan oleh Undang-Undang Cipta Kerja juga nggak masalah ya Pak ya kalau udah ada PKB ya Pak ya? Kalau lebih rendah nggak boleh. Oh nggak boleh. Misalnya iya PKB misalnya di undang-undang kan ada PP tentang pengupahan sekarang, PP nomor 36 itu. Ya itu kan tetap berlaku undang-undang minimum. Masa PKB itu kan kesepakatan antara serikat pekerja dengan pengusaha. Ya, masa serikat pekerja mau di bawah upah minimum? Upah minimum DKI kan sekarang 3.400.000 ya kalau nggak salah ya. Itu nggak boleh orang dibayar upahnya di bawah. Berapa ya? Saya lupa. 4 apa 3 ya? 4 ya? 4 jutaan, Pak. Nah, 4 juta sekian. Ya, 4 jutaan. Iya, di bawah itu nggak boleh dibayar di bawah itu.
Tapi kalau mau di atas itu ya bagus gitu, boleh. Kan negara ini mengatur norma-norma Kenapa Pak nggak ketenagakerjaan boleh itu Pak di bawah maksimumnya. 4 juta Pak? Padahal si karyawannya sendiri sudah mengaminkan, sudah mengiyakan Pak, upah di bawah 4 juta. Upah Nah, yang telah ditetapkan ya oleh ya ya. Oke, ya di sini Bu Epe masalah mikro ya, UMR ya di sini. Oke, jadi kalau masalah usaha mikro ada lagi ketentuannya. Ini kan masalah kalau usaha mikro kan berdasarkan modalnya, ya. Kalau di Undang-Undang Naker nih, Undang-Undang Cipta Kerja ini belum ini memberikan dispensasi berdasarkan modal usaha. Kan kalau usaha ada UMK, usaha mikro, usaha menengah, kecil, usaha mikro, kecil, menengah, UMKM ya. Kalau mikro itu yang dagang-dagang gorengan itu mikro. Kalau usaha-usaha kecil itu omsetnya di atas 50 juta kalau nggak salah. Ada omset-omsetnya gitu. Jadi sepengetahuan saya ada ketentuan khusus ya kalau nggak salah untuk UMK. Tapi di Undang-Undang Naker saya belum menemuin pengecualian itu gitu loh. Ini kita bicara normatif dulu ya. Nah, tadi kan bicara PKB tadi ya. Kalau pekerjaannya setuju dibayar di bawah tadi upah minimum ya. Ya, benar nggak? PKB itu menyetujui dibayar di bawah upah minimum. Betul Pak. Ya. Nah, sedangkan atau PP-nya itu kalau misalnya berbentuk peraturan perusahaan, dia harus disahkan di Disnaker dan itu pasti sudah dicoret. Dia nggak mungkin disahkan itu. Karena undang-undang itu sifatnya compulsory, harus harus ditaati oleh kedua belah pihak. Kita bicara undang-undang nih, bicara undang-undang berarti bicara ketaatan kan kepada hukum. Kalau PKB menetapkan misalnya PKB setuju dibayar di bawah upah minimum gitu. Nah itu kan nggak compulsory sama undang-undang, nggak taat sama undang-undang. Sedangkan PKB maupun peraturan perusahaan itu wajib didaftarkan ke Disnaker gitu. Itu bagaimana gitu? Oh ya Bu Eva, itu yang saya maksud tadi saya belum prepare ke arah sana ya. Memang ada ini saya juga di buku saya sudah masukin gitu, udah masukin mengenai usaha mikro dan kecil. Nah, kalau di sesi ini, kalau kita bahas usaha mikro dan saya waktu itu juga pernah ikut seminar mengenai usaha mikro ini. Memang ada pengecualian gitu. Saya memang nggak begitu hafal banget ya pengecualian apa, tapi jelas dia nggak sedetail dari PKWT dan PKWTT gitu. Jadi memang yang saya kuasai sekarang dulu PKWT dan PKWTT nih. Usaha mikro UMKM bahkan nggak usah buat perjanjian kerja tertulis apa segala macam itu memang ada. Jadi nanti kita bahas kali ya usaha mikro karena saya lagi fokus ke PKWT terus apa tadi ahli daya gitu ya. Tapi memang usaha mikro ini sekarang menjadi spesial di Undang-Undang Ciptaker ya. Karena arah negara kita ini ingin menjadikan orang usahawan gitu kayaknya. Sehingga bahkan PT pun nanti nggak mesti 2 orang, 1 orang 2 orang bisa bikin PT gitu ya kalau usaha mikro. Ini luar biasa sih memang Undang-Undang Ciptaker. Tapi gimana kalau kita bahas mengenai norma-norma secara umum ya, karena memang baru di Undang Ciptaker nih usaha mikro memang diatur ya, di Undang-Undang Ciptaker ya. Saya kemarin udah ngubek-ngubek sih di seminar aja sih saya mendengarnya mengenai usaha mikro ya. Baik, baik. Nah, ini masukan nih dari Bu Eva ya. Karena memang dalam hal ini kita bicara masalah prinsip perundang-undangan ya, di mana undang-undang itu memang compulsory kecuali tadi ada pasal yang mengecualikan di undang-undang itu maka dikecualikan ya tadi usaha mikro ya. Ini Pak Kamal, halo? Halo? Ya.
Mungkin saya juga Kita masih ingin menggali lebih dalam di mana di sini juga mewakili beberapa pengusaha juga, pemilik usaha, karena kan budget keuangan perusahaan juga kan terkadang juga berbeda-beda ya, karena kan dia harus mungkin kemampuannya menggaji karyawan di bawah UMR ya dengan adanya PKB ini. Nah, kira-kira ada tidak punishment-nya bagi pengusaha gimana gitu Pak? Ada tidak punishment-nya? Kalau misalkan ternyata ketahuan nih menetapkan upah di bawah UMR, gimana Pak? Iya, makanya punishment-nya itu sehingga saya upah minimum itu pidana emang. Ada pidananya dan itu belum dicabut. Tapi gini, ini saya juga menarik ya. Sekarang malah orang maunya jadi pekerja kontrak daripada pekerja tetap. Misalnya, Pak, saya nggak mau pekerja tetap. Kemarin juga ada konsultasi ya, guru-guru di satu sekolah, dia malah maunya nggak mau tetap, maunya kontrak. Padahal kan guru kan itu sebenarnya core bisnis dari sekolah-sekolah internasional atau begitu ya. Nah, kemudian dia tanya ke saya, Pak, ini kalau saya pekerja nggak mau jadi tetap Pak, jadi saya hanya pekerja kontrak. Gimana tuh Pak? Nah, dalam posisi saya sebagai lawyer, ya saya harus menyuarakan undang-undang gitu ya. Maksudnya saya harus sampaikan undang-undangnya begini gitu. Tapi ya sekarang kan warga negara tentu punya kebutuhan masing-masing kan gitu. Kalau si sekolahnya, oh ya mau kamu pekerja nggak mau di pekerja tetap, padahal saya wajib ini mentaati gitu kan. Kamu pekerja tetap dan saya harus taat sama hukum gitu. Tapi si pekerjanya, Pak saya jadi kontrak aja. Nah itu yang berarti dibuat PKWT, dan PKWT kan wajib didaftarkan. Perjanjian kerja waktu tertentu kan wajib didaftarkan sekarang, walaupun nggak ada sanksinya. Di pasal 63-nya Undang-Undang Cipta Kerja itu, perubahan Undang-Undang Naker itu, sanksi administratifnya nggak ada gitu. Di pasal 14 itu yang mewajibkan, PP 35 2021 kan pasal 14-nya mengatakan wajib didaftarkan, kan PKWT kan wajib didaftarkan. Tapi di sanksi administrasinya ada sanksi administratif bila mana tidak dilaksanakan beberapa ketentuan. Pasal 14 itu tidak disebutkan sebagai sanksi, jadi nggak ada sanksinya gitu kalau PKWT tidak didaftarkan. Di PP 35 tahun 2021 ya. Nah, jadi kalau begitu bagaimana? Ya berarti kita pakai KUH Perdata aja. Pakai BW gitu. Jadi kan itu kan sebenarnya perjanjian perdata ya. Perjanjian kerja kan perjanjian perdata bukan begitu? Betul, Pak. Di pasal 1036 kalau nggak salah ya itu. Ya udah pakai BW aja kalau gitu. Ya saya belum bisa jawab lebih lanjut ya, karena di sini saya juga advokat, saya harus sampaikan undang-undang gitu kan. Sama Bu Haifa nanti ikut menambahkan. Oh iya. Ini Bu Haifa tolong. Oh iya. Ini pertanyaannya luar biasa. Masih ada pertanyaan lagi nih Pak. Iya. Ini saya belum selesai. Halo Pak. Ini saya belum selesai materi saya, nggak apa-apa nih ya, lanjut. Nggak apa-apa Pak. Ini ngalir aja ya. Beberapa pertanyaan juga nih sudah. Oh iya. Panas. Pak, kalau ada perusahaan tidak membayar gaji selama setahun nih, terus karyawan itu di PHK dan uang pesangonnya dan gajinya belum dilunasi sampai sekarang, itu gimana Pak? Kan surat PHK itu tidak resmi. Oh, nih, oke. Ini jawab ya, langsung jawab ya. Ya Pak. Baik. Sebenarnya 3 bulan pengusaha nggak bayar gaji, nggak bayar upah, justru si pekerjaannya yang bisa PHK. Jadi PHK selama ini kan selalu dari pengusaha atau perusahaan yang PHK gitu. Nah di Undang-Undang Naker ini belum dicabut, si pekerjanya yang boleh kalau udah 3 bulan nggak dibayar gaji ya, maksud berturut-turut tuh, dia minta PHK dan pesangonnya koefisien pesangonnya tuh kalau nggak salah 1 apa 2 gitu, saya lupa, nanti ada di Undang-Undang Cipta Kerja ya. Jadi justru pekerjanya yang mem-PHK pengusaha. Tapi kalau dalam hal ini pengusahanya yang mem-PHK, ya udah, ya berarti kesalahannya bukan di kesalahan pekerja, kesalahan pengusaha. Di ini saya ada ya, di presentasi saya itu alasan PHK karena kesalahan pekerja.
kesalahan pengusaha dan kesalahan pekerja. Nah, terus gajinya belum dibayar, ya tetap itu harus dibayar karena kalaupun nanti berproses ada upah proses juga, contoh ya, bahkan upah proses nih orang lagi ribut, perusahaan sama pekerja lagi ribut nih berselisih ya, selama berselisih itu wajib bayar upah ya. Tapi Pak, mohon maaf Pak, saya potong lagi nih Pak. Ini kira-kira masuknya ke pidana atau perdata atau penyelesaian hukumnya gimana nih Pak? Karena kan yang mana? Nggak dibayarkan gaji ini selama 1 tahun ya. Itu gimana Pak? Baik. Apakah ke pidana? Kalau ke pidana nanti mungkin prosesnya bagaimana nih Pak kira-kira nih Pak? Nah, ini juga menarik ya. Ini di Undang-Undang Cipta Kerja aja yang ada, yang dulu belum pernah ada. Di Undang-Undang Naker nggak pernah ada nih pidana dalam masalah ini ya, masalah tidak bayar gaji dan pesangon ya. Sebenarnya sih bayar. Jadi begini, kalau pengusaha ini udah nggak bayar gaji selama setahun, tapi si pekerjanya masih terus bekerja dan perusahaannya ini mem-PHK, kan dia kalau pekerja tetap harus bayar pesangon. Ya ini hanya berlaku untuk pekerja tetap nih Pak Kamal ya. Ya, maka dia harus bayar pesangon. Nah, di pasal 184 bagi yang barang siapa yang tidak bayar pesangon ini jatuhnya pidana. Ada hukuman minimal 1 tahun, maksimal kalau nggak salah 5 tahun. Jadi kalau ada hukuman minimal itu kan nggak boleh di bawahnya. Berarti 1 tahun pasti mendekem di penjara gitu. Nah ini hanya di Undang-Undang Ciptaker. Bagaimana prosesnya? Nah memang di PP-nya juga nggak ada juplaknya. Ini masih berkembang terus ya. Saya juga kepengen ini mengetahui prosesnya bagaimana. Kalau di pidana mengenai pelanggaran upah minimum itu udah pernah ada jurisprudensinya, pernah ditahan pengusahanya itu. Jadi ini bisa dilapor ke Disnaker karena Disnaker ini kan ada PPNS, pegawai negeri, penyidik pegawai. Ya dia bisa menyidik apa benar ini pidana sesuai dengan Undang-Undang Naker, Undang-Undang Ciptaker. Atau langsung kalau memang udah ada surat Kapolri, di mana biasanya Kapolri itu suka ngirim ada edaran-edaran itu boleh, ayo bagi yang belum bayar pesangon, bagi pekerja yang nggak dibayar pesangon yang ngelapor ke polisi ya, itu kita perlu pelajarin. Selama ini saya belum melihat ya ada edaran dari Kapolri mengenai tata cara pelaporan demikian gitu. Kalau di Undang-Undang Kehutanan, di Undang-Undang Minerba itu kan ada tuh, udah ada tuh. Nah kalau di sini undang-undang belum bayar pesangon atau tidak bayar pesangon saya belum dapetin. Mungkin ke depan lagi dirumuskan ya. Karena kan ini kan hukum positif ya. Harus ada kepastiannya. Undang-undang udah mengatakan demikian, maka harus ada peraturan pelaksananya. Di PP 35 2021 belum ada saya lihat mengenai pelaksanaan tentang itu. Ya, tapi yang jelas secara hukum material itu adalah pidana ya, yang nggak bayar pesangon. Hanya di Undang-Undang Cipta Kerja. Sebelum-sebelumnya belum pernah diatur. Kira-kira begitu Pak Kamal. Ada lagi? Baiklah, itu katakanlah dari perspektif dari pekerja ya Pak. Mungkin pekerja juga bisa langsung melaporkan ke Disnaker. Nanti Disnaker akan membantu untuk melakukan proses penyelesaian hukum. Iya, betul. Nah, kalau misalkan dilihat lagi dari kacamata pengusaha Pak, karena kan pengusaha ini kan budget balik lagi budget keuangan perusahaan itu kan terkadang berbeda-beda, apalagi imbas dari pandemi seperti ini. Kira-kira pembelaan apa sih Pak yang bisa dilakukan oleh pengusaha, mungkin bisa diringankan, bisa jangan sampai ke ranah pidana seperti itu Pak, kira-kira Pak? Oke, ya tentu pengusaha juga punya kebutuhan kan gitu. Pengusaha punya kebutuhan. Apa sih yang bisa undang-undang perbuat untuk melindungi pengusaha gitu ya? Ya di Undang-Undang Naker nih saya lagi fokus, makanya tadi mengenai usaha mikro ya. Memang saya agak miss ya, karena memang saya lagi fokus di norma-norma yang umum dulu. Karena ini juga baru pertama kali Undang-Undang Ciptaker ya mengenai undang mikro. Nah, kita bicara masalah korporasi nih ya sekarang ya. Apa betul pengusaha nggak bisa bayar kan gitu? Nah, oleh karenanya ketika dia membuat perusahaan berbadan hukum atau perorangan ya, kalau berbadan hukum kan dia punya modal dasar. Ya, lihat modal dasarnya berapa. Kalau modal dasarnya 1 miliar, usahanya apa? Nah, kalau modal dasar 1 miliar, itulah modal dasar yang harta yang dia punya gitu.
harta perseroan, bukan hartanya para pendirinya ya. Harta perseroan. Ada yang sampai 10 miliar kan gitu ya. Kan itu modal kan terus bergulir jadi profit jadi. Nah, kalau perusahaan itu memanage uang dengan baik kan tentunya bisa berkembang. Nah, sekarang ketika keadaan Covid begini kan di situ juga diatur ya, ada apa namanya di situ keadaan memaksa ya, di pasal berapa saya lupa nih, belum saya masukin ya. Nah, apakah ini Covid bisa jadi dasar untuk tidak bayar pesangon? Ternyata tidak juga. Jadi nggak ada dasarnya yang saya teliti, yang saya pelajari ya, itu nggak sampai membebaskan nggak bayar pesangon gitu. Nggak ada gitu, karena bicara korporasi, kecuali dia bangkrut pun ya itu tetap harus bayar pesangon meskipun cuma 0,25 ya, dimudahkan bayar pesangonnya gitu. Jadi hanya sebatas itu Pak Kamal ya Bapak Ibu. Jadi kalau bicara mengenai keuangan ya sebenarnya undang-undang Cipta Kerja itu justru lebih mengakomodir masalah pengusaha sebenarnya ya, yaitu dia menurunkan koefisien mengenai upah pesangon tuh. Nah, itu udah direndahin. Nah, itulah yang bisa dilakukan oleh negara ya, dan pekerja ya harus menerima. Ya, kemarin kan sempat demo-demo tuh gara-gara masalah pesangon. Ternyata sebenarnya ya memang harus berkorban sih pekerja. Tapi saya lihat Undang-Undang Ciptaker dia memberikan harusnya ya menyederhanakan bahasa hukum mengenai pelindungan hak gitu, kesimpulan saya. Tapi akan jadi fatal kalau mana penegakan hukumnya tidak konsisten buat pekerja ya. Artinya perlindungan hukumnya dipretelin nih, bahasa-bahasa perlindungan hukum, perlindungan kepastian itu dipretelin dari undang-undang Naker, cuma satu aja. Cuman satu ini memang lebih pasti. Nah, tapi ini harus dikontrol, harus dimonitor oleh untuk demi kepentingan. Jadi begitu Pak Kamal ya mengenai kesimpulannya mengenai masalah keuangan. Undang-Undang Cipta Kerja sebenarnya sudah memberikan banyak diskon ya, dispensasi mengenai pembayaran pesangon. Makanya jadi pidana kalau nggak dibayar juga gitu loh, kurang lebih bahasanya. Kurang lebih gitu ya Pak Kamal. Ya. Baik Pak Hamzah, mungkin dari peserta yang lain ada yang ingin langsung bertanya bisa langsung di chat box ya, atau bisa langsung nanti bertanya. Kalau tidak ada mungkin ke pemateri berikutnya kepada Bu Haifa. Baik Pak ya. Terima kasih banyak. Nanti silakan kalau ada yang ingin bertanya lagi. Ya. Silakan kepada Bu Haifa untuk menyampaikan materinya. Terima kasih ya Pak Kamal. Ini yang share saya atau Pak Kamal ya? Bu, coba sudah bisa saya aja ya? Iya, boleh. Oke. Udah bisa kelihatan ya? Sudah bisa kelihatan, Bu. Oke. Terima kasih Pak Kamal. Pak Hamzah, senang ketemu lagi di sini. Siap, Ibu. Bisa diskusi. Mungkin perlu saya sampaikan ke teman-teman yang ikut webinar hari ini. Mungkin saya lebih banyak berdiskusinya dari sisi pengusaha ya. Jadi mungkin saya nanti agak berantem dikit sama Pak Hamzah. Karena memang ada beberapa hal saya mungkin lebih ke pengusaha ya Pak ya, karena memang ada beberapa hal yang harus dieksplor lagi di Undang-Undang Cipta Kerja. Cuma mungkin secara prinsip saya senang sekali dengan Undang-Undang Cipta Kerja karena ini membalance hak dan kewajiban antara pekerja dan pengusaha. Karena jujur Undang-Undang Naker ini sebelumnya sangat pro pekerja. Sangat-sangat pro pekerja sehingga ada beberapa hak pengusaha mungkin yang tidak diperhatikan dan akhirnya malah menimbulkan penyeludupan hukum yang dilakukan oleh pengusaha. Dan saya merasa dengan adanya Cipta Kerja ini udah nggak perlu lagi bermanuver pengusaha. Recording in progress. Semua udah bisa dilakukan sesuai undang-undang. Saya setuju sama Pak Hamzah. Kita tetap harus acuannya undang-undang, tapi memang ada beberapa keleluasaan yang memang bisa dicapai asal ada kesepakatan.
Nah, ini kan memang fungsi kesepakatan ini menjadi penting dan memang ada terutama dalam situasi COVID seperti ini ya, karena saling membutuhkan. Jadi biar bagaimanapun ekonomi harus tetap berjalan sehingga perlu kesepakatan antara pengusaha dan pekerja bagaimana agar roda ekonomi tetap berjalan. Tapi kembali lagi memang prinsip keadilan harus tetap dipertahankan juga oleh pengusaha. Saya setuju juga sama Pak Hamzah. Jadi jangan menindas pekerja, tapi sama-sama memahami dan mengerti sambil memang tetap dalam koridor hukum. Ini mungkin saya skip aja. Nah, ini saya nggak akan terlalu banyak berbicara mengenai undang-undang karena tadi Pak Hamzah sudah sangat lugas menjelaskan. Saya hanya menambahkan ada 2 surat edaran Kemenaker yang kemarin sempat dikeluarkan tahun lalu yang memang khusus dikeluarkan karena situasi pandemi. Nah, ini mungkin akan saya highlight nanti di diskusi selanjutnya, di mana memang seperti yang saya sampaikan, kesepakatan antara pekerja dan pengusaha ini sebenarnya bisa luas, sepanjang memang ada saling mengerti, saling memahami. Situasi pandemi ini kan memang sulit untuk semua pihak ya, makanya ada beberapa pekerja juga banyak yang menyampaikan yang di PHK, saya daripada di PHK, saya mendingan dipotong gajinya meskipun ini tetap dapat penghasilan, karena banyak akhirnya pekerja karena dipaksa harus mengikuti aturan, tidak tahu kalau misalnya Kemenaker itu memberikan suatu fleksibilitas untuk bernegosiasi kembali dengan karyawan, akhirnya memutuskan untuk PHK. Nah, ini kan sebenarnya ada beberapa alternatif untuk menghindari PHK di situasi pandemi seperti ini yang nanti mungkin kita bisa diskusi ya. Nah, mungkin isu-isu kunci yang mau saya bahas di sini, PKWTT tadi juga udah banyak dibahas sama Pak Hamzah ya, tapi mungkin dari banyak pertanyaan teman-teman di perusahaan juga yang masih bingung sebenarnya, karena PKWT dan PKWTT ini makin lama makin hampir sama sebenarnya. Yang membedakan hanya 3 poin ini kalau menurut saya. Dan tadinya banyak pengusaha lebih prefer PKWT karena katanya gampang, tidak harus bayar pesangon. Nah, sekarang dengan adanya kompensasi menjadi berpikir ulang gitu. Apakah memang jalan keluar untuk menghindari pesangon dengan PKWT ini merupakan jalan yang terbaik, karena akhir PKWT pun mereka harus membayarkan sesuatu kepada karyawan ini yang mungkin meskipun termnya bukan pesangon tapi bisa diindikasikan kalau di budget perusahaan menjadi suatu kewajiban tambahan yang harus dialokasikan oleh pengusaha. Tapi menurut saya ini juga salah satu fungsi balance-nya Cipta Kerja, bagaimana hak dan kewajiban pekerja dan pengusaha itu menjadi seimbang, lebih seimbang. Terus yang kedua mungkin antara alidaya dan in-house. Jadi banyak juga pertanyaan, ini sebaiknya saya daripada pusing, apakah saya outsourcing semua aja, mungkin yang intinya aja yang saya in-house atau bagaimana. Nah, ini mungkin menjadi beberapa pertimbangan pengusaha juga, karena dulu itu alidaya ini hanya diperbolehkan untuk jabatan-jabatan yang di luar fungsi pokok perusahaan. Jadi kayak dulu biasanya seringnya mungkin tenaga administrasi, tenaga security, tenaga kebersihan yang memang bukan core bisnisnya company. Tapi sekarang ini memang diperbolehkan untuk bisa lebih fleksibel. Jadi ini bisa menjadi suatu pertimbangan pengusaha juga untuk mengalihkan hak dan kewajiban. Dan ini secara hukum memang dibenarkan, bukan harus ngumpet-ngumpet kayak dulu. Karena kalau misalnya fungsinya fungsi perusahaan dan memang menjadi usaha pokoknya perusahaan, itu sebenarnya tidak boleh dulu. Tapi banyak yang akhirnya melakukan juga. Nah, sekarang ini sudah difasilitasi sebenarnya di Undang-Undang Cipta Kerja, dan itu memang bisa menjadi pemikiran perusahaan untuk dipertimbangkan karena memang mengalihkan hak dan kewajibannya di perusahaan alidaya ini. Nanti mungkin saya mau diskusi dengan Pak Hamzah ya Pak ya. Ini saya paparan dulu. Ini saya juga nggak akan panjang karena tadi Pak Hamzah juga sudah menjelaskan PKWT harus pekerjaan tertentu dan waktu tertentu. Tidak boleh dengan jabatan yang tetap.
tapi memang sekali lagi Cipta Kerja memberikan fleksibilitas yang sangat luas sekali untuk pengusaha untuk memilih. Mungkin yang paling penting untuk diperhatikan oleh pengusaha adalah si karyawan ini akan di-hire untuk fungsi apa. Karena dari situ bisa ditentukan sebenarnya jenis kontraknya dia yang paling pas itu akan menjadi apa. Itu harus diidentifikasi, dan ini memang seringnya menjadi pekerjaan HR ya. Sebelum merekrut bisa mapping dulu kebutuhannya seperti apa, apakah ini sifatnya harus sampai selesai dan satu project misalnya habis itu tidak dibutuhkan lagi, atau sementara, atau bagaimana, itu memang harus ditentukan dulu sebelum akhirnya merekrut karyawan. Jangan rekrut karyawan dulu, nanti baru ditentukan dia akan menjadi apa. Itu akan menjadi sulit. Jadi itu penting sekali untuk diperhatikan oleh praktisi HR. Sebelum merekrut karyawan, dibicarakan dulu dengan usernya, fungsinya si orang ini akan menjadi seperti apa. Dari situlah baru bisa kita tentukan jenis pekerjaannya dia seperti apa, dan jenis perjanjian kerja yang cocok untuk si karyawan ini akan seperti apa. Nah, salah satu fleksibilitas lagi tadi yang tadi Pak Hamzah juga udah sampaikan adalah adanya pekerja harian. Nah, ini yang mungkin banyak diprotes, tapi memberikan keleluasaan juga kepada pengusaha untuk menentukan pekerjaan yang mungkin sebenarnya nggak perlu seharian atau nggak perlu sepanjang minggu atau sepanjang bulan. Ada mungkin waktu-waktu tertentu di mana memang si posisi ini dibutuhkan. Apakah hanya di hari-hari tertentu atau tanggal-tanggal tertentu misalnya yang memang membutuhkan suatu personil ekstra, atau pekerjaan paruh waktu yang sewaktu-waktu saja dibutuhkan, ini akan enak untuk difasilitasi oleh pengusaha. Jadi hitungnya itu udah per jam, ada bisa hitung per jam, ada bisa hitung per hari, dan itu pun ada formulanya jelas di Undang-Undang Cipta Kerja. Hanya yang harus diperhatikan adalah jangan sampai harian tapi hampir sama dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja tetap. Jadi dia memang masuk tiap hari, punya 8 jam per hari, ya itu juga nggak bisa. Jadi sekali lagi pakem-pakem undang-undang juga harus diperhatikan. Jangan sampai kita sebagai pengusaha mengeksploitasi karyawan juga. Karena buat saya penting sekali menciptakan hubungan kerja yang harmonis, karena itu akan membantu produktivitas perusahaan ke depannya. Jadi semakin karyawan merasa aman, terlindungi, di sisi lain kita pengusaha juga terlindungi haknya, itu nanti jalannya perusahaan dan usaha perusahaan akan lebih baik lagi. Nah, ini mungkin penyesuaian apa sih yang memang kita harus lakukan sebagai perusahaan ya, sehubungan dengan undang-undang yang baru ini. Mungkin saya hanya meng-highlight hal-hal yang menurut saya sangat penting dan krusial untuk segera dilakukan perusahaan untuk menyesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Cipta Kerja yang baru. Nah, ini seperti yang saya sampaikan, penting sekali untuk dimasukkan klasifikasi kepegawaian di peraturan perusahaan. Karena memang Undang-Undang Cipta Kerja memberikan banyak sekali jenis-jenis pegawai yang memang kita bisa pilih. Kita sebagai pengusaha bisa merinci lagi di peraturan perusahaan jenis-jenis pegawai yang ada di perusahaan. Itu juga sama-sama melindungi ya, seperti yang tadi Pak Hamzah juga bilang, jelas haknya, jelas kewajibannya, dan itu memang harus diberikan juga ke karyawan. Banyak sekali pengusaha yang masih ngumpet-ngumpet peraturan perusahaannya nggak diberikan ke karyawan. Mungkin saya sampaikan lagi sini, jangan menutup-nutupi, karena ini sebenarnya untuk melindungi tidak hanya pekerja, tapi juga pengusaha. Sekali lagi harus ada balance antara hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja. Jadi dimasukkan saja. Mungkin nggak dulu itu bentuknya buku, tapi sekarang saya rasa udah e-book ya. Jadi setiap pekerja yang di hire kita biasanya suka ada induction program yang dilakukan oleh HR. Nah, di situ bisa dikasih linknya, apakah itu di-share di cloud atau gimana, biar mereka juga bisa akses. Karena terkadang, karena terlalu banyak sekali, memang mereka harus menyimpan. Jadi, suatu waktu mereka punya masalah atau kendala, misalnya mengenai cuti, mereka bisa dengan sewaktu-waktu melihat.
Tidak perlu datang ke HR, jadi HR nggak pusing tiap ada masalah apa, karyawan datang, bisa dilihat di peraturan perusahaan. Di situ juga enak, seperti yang Pak Hamzah tadi simpel juga, contohnya misalnya ada pelanggaran-pelanggaran yang tidak boleh dilakukan oleh karyawan, daripada kita harus menegur terus, tiba-tiba dia terlambat atau apa, tolong dibaca peraturan perusahaannya, situ jelas. Misalnya 3 kali datang terlambat, SP1. Jadi nggak yang tiba-tiba dikasih surat peringatan, kok saya dikasih surat peringatan, kenapa? Gitu. Jadi udah ada aturannya, dibaca di peraturan perusahaan, itu semua jelas. Jadi benar-benar melindungi hak dan kewajiban masing-masing. Perhitungan gaji, kompensasi, dan pesangon itu juga penting. Meskipun di undang-undang udah ada perhitungannya. Tadi kan juga ada pertanyaan yang disampaikan ke Pangamal, boleh nggak sih saya atur lebih tinggi? Itu hebat memang. Jarang pengusaha mau bayar lebih. Kalau bisa kurang, turun, lebih bagus. Jadi dimasukkan aja semua di situ. Lebih bagus juga buat karyawan, jadi mereka tahu apa yang menjadi haknya mereka, perhitungannya seperti apa, termasuk perhitungan lemburnya seperti apa, itu semua ada. Jadi menjadi pegangan nggak hanya ke pengusaha juga, tapi juga ke karyawan. Jadi tidak perlu mengulang-ulang. HR juga nanti fungsinya nggak akan terlalu berat karena sedikit-sedikit karyawan datang menanyakan hal-hal yang sebenarnya sudah ada di peraturan perusahaan. Besaran uang pisah ini jarang banget memang dicantumkan di peraturan perusahaan. Nah, ini kenapa saya merasa harus dimasukkan, karena memang undang-undang itu memberikan wewenangnya itu ke peraturan perusahaan atau perjanjian kerja. Dan terkadang tidak diatur. Jadi bingung. Di undang-undang dilempar ke sana, di sananya nggak ada gitu. Jadi gimana? Nah, itu nanti malah akan susah. Karena kalau terjadi perselisihan, nanti mediator atau hakim yang akan menentukan. Dan itu mungkin akan merugikan pengusaha. Jadi sebelum akhirnya ditentukan oleh pihak lain, mari kita tentukan sesuai besaran yang memang kita bisa bayarkan. Karena memang sebenarnya itu terserah kita sih, gitu. Terserah kita mau kasih uang pisahnya seperti apa. Karena itu bukan pesangon. Sekali lagi itu bukan pesangon, tapi besaran uang pisah untuk kondisi-kondisi pemutusan hubungan kerja yang memang memiliki hak untuk memberikan uang pisah. Jadi jangan sampai nggak diatur, karena sering sekali perusahaan lupa untuk mencantumkan besarnya uang pisah. Kategori pelanggaran yang dapat menyebabkan pemutusan hubungan kerja. Tadi Pak Hamzah juga udah sampaikan, ini penting sekali ya Bapak Ibu, terutama untuk pelanggaran mendesak. Jadi ada kondisi yang memang membolehkan pengusaha untuk mem-PHK langsung. Apabila ada kondisi-kondisi mendesak. Kondisi-kondisi mendesak apa sih? Ya, diaturlah silahkan. Tapi tentu saja harus diperhatikan di mana-mana pelanggaran mendesak itu levelnya tuh pasti tinggi sekali ya. Jadi tidak bisa yang 5 hari terlambat dianggap mendesak terus di PHK, ya nggak bisa juga. Jadi memang ada level-level dan itu memang harus diatur di peraturan perusahaan. Misalnya pelanggaran ringan yang mungkin hanya dilakukan peneguran secara lisan, atau mungkin nanti ada skorsing, SP1, SP2, SP3, itu semua harus dicantumkan secara detail ya. Dan itu sewaktu-waktu juga sebenarnya praktisi HR ataupun pengusaha bisa mengupdate. Misalnya ada sesuatu hal yang terjadi along the way yang belum diatur di peraturan perusahaan, itu menjadi pembelajaran kita juga, dan kemudian di kemudian hari itu diatur. Jadi peraturan perusahaan itu juga sifatnya harus dinamis ya, karena kadang-kadang kondisi perusahaan ini berbeda dari satu dan yang lainnya. Jadi ini juga menjadi suatu working document lah kalau saya bilang, untuk selalu dimutakhirkan. Kembali lagi di setiap update peraturan perusahaan, pegawai itu mempunyai hak untuk tahu. Dan harus diingat juga Bapak Ibu, kalau peraturan perusahaan ini harus didaftarkan. Jadi nggak bisa bikin sendiri internal tanpa didaftarkan di Kemenaker, karena itu memang suatu kewajiban sahnya dokumen peraturan perusahaan. Jadi kalau amit-amit terjadi perselisihan, itu akan menjadi salah satu pedoman mediator ataupun hakim dalam menentukan keputusannya itu akan seperti apa. Jadi memang harus dibuat secara rinci dan secara mendalam sesuai dengan undang-undang dan aturan yang berlaku. Perjanjian kerja, ini banyak sekali tercantum pengulangan-pengulangan di perjanjian. Jadi perjanjian kerja itu sampai tebal banget. Itu nggak perlu Bapak Ibu. Jadi untuk aturan-aturan yang di undang-undang udah ada, di peraturan perusahaan udah ada, dan itu udah disampaikan ke karyawan, tidak perlu lagi diulang di perjanjian kerja. Jadi perjanjian kerja itu
seharusnya hanya spesifik ke si orang ini aja. Jadi apa yang memang menempel di fungsinya si orang ini, baik itu jenis pekerjaannya, misalnya jangka waktunya kalau dia PKWT, jabatannya seperti apa, job description-nya dia seperti apa, reporting mekanismenya dia seperti apa, atau mungkin ada hak kewajiban yang khusus yang menempel di jabatannya dia yang memang tidak diatur di dokumen lain. Nah, itu boleh disampaikan di perjanjian kerja. Karena ini benar-benar perjanjian rahasia yang memang hanya dapat diakses oleh pengusaha dan pekerja yang bersangkutan. Dan itu memang harus disampaikan ke pekerja yang bersangkutan untuk menghormati isi dari perjanjian kerja itu dan menjaga kerahasiaannya. PKWT juga penting untuk mengatur komponen, karena memang ada beberapa mungkin pengusaha yang all in gajinya, jadi dia nggak ada tunjangan ini atau apa dan segala macam, itu juga harus jelas. Karena nanti kalau ada komponen-komponen itu bisa menjadi perhitungan nantinya apakah untuk kompensasi maupun untuk pesangon. Jadi pastikan apa yang menjadi upah ataupun tunjangan dari si karyawan ini dicantumkan secara rinci. Kalau memang ada komponen-komponennya ya memang harus dicantumkan secara jelas. Ketentuan mengenai PHK juga tidak perlu merinci penyebabnya, tapi bisa merefer ke peraturan perusahaan. Dan kalau ada kondisi-kondisi yang khusus, kembali lagi, yang khusus menempel pada si karyawan ini, bisa juga dimasukkan di perjanjian kerja. Nah, ini mungkin kompensasi PKWT yang banyak saya terima pertanyaan ya. Gimana sih cara ngitungnya kompensasi PKWT? Ya, ini tergantung dia masa kerjanya berapa tahun. Nah, ini masa kerjanya ini ditulisnya per bulan ya, Bapak Ibu. Jadi kalau 3 tahun berarti masa kerjanya 36 dihitungnya per 12 kali 1 bulan gaji. Nah, upahnya ini juga seperti yang saya bilang, ada gaji, ada tunjangan tetap. Kalau cuma satu, ya berarti satu komponennya. Tapi kalau komponennya banyak, berarti harus di-combine. Nah, satu lagi yang buat saya sebenarnya menjadi perubahan yang cukup krusial di Undang-Undang Cipta Kerja adalah apabila salah satu pihak mengakhiri sebelum jangka waktu, yang membayar kompensasi ini cuma pengusaha aja. Jadi tidak ada lagi, kalaupun yang mengakhiri ini si karyawan, pengusaha tetap harus bayar secara proporsional sampai dengan tanggal efektif pengakhiran. Kalau dulu waktu di Undang-Undang Naker, misalnya 2 tahun deh, karena dulu kan nggak boleh sampai lebih dari 2 tahun ya. Misalnya 2 tahun, terus baru 12 bulan mengakhiri, itu yang mengakhiri itu harus bayar 12 bulannya kalau di Undang-Undang Naker. Nah, sekarang nggak. Jadi memang harus ngikutin kompensasi yang berdasarkan kalkulasi ini. Dan sebenarnya lebih kecil sih, karena banyak kendalanya dulu pengusaha nggak mau terminate meskipun dia sebenarnya kerjanya jelek, tapi karena jangka waktunya masih panjang, daripada bayar 12 kali lipat, akhirnya dibiarin aja sampai selesai habis kontraknya baru ya udah deh gitu. Padahal sebenarnya itu merugikan pengusaha ya, karena dia tidak produktivitas yang nggak ada, di sisi lain tetap harus bayar gajinya. Karena dulu PKWT tidak boleh diakhiri secara sepihak. Kalau yang mengakhiri secara sepihak harus bayar sisa kontraknya. Nah, ini mungkin perhitungan pesangon yang mungkin menjadi perbedaan. Tadi Pak Hamzah juga sudah sempat menyampaikan, pada prinsipnya memang lebih kecil. Ini juga salah satu balancing pemerintah yang memang dilakukan ya, terutama untuk hal-hal yang sifatnya karena kerugian. Jadi apakah force majeure ataukah dia ada penundaan pembayaran utang atau karena pilot atau apa, itu biasanya memang dulunya itu bisa sampai 2 kali, apalagi karena efisiensi 2 kali. Nah, sekarang itu bisa lebih kecil. Nah, mungkin untuk strategi, karena ini akhir slide saya, karena saya lebih senang berdiskusi daripada paparan, mungkin yang perlu diperhatikan oleh pengusaha adalah dalam memperhitungkan, mungkin kalau pesangon kita lebih senang ya, karena mungkin lebih rendah dibandingkan Undang-Undang Naker sebelumnya, tapi mungkin untuk PKWT ini kita jadi bingung, karena apa? Ada penambahan budget yang tidak dialokasikan sebelumnya. Mungkin yang bisa menjadi pertimbangan Bapak dan Ibu adalah budget ini berarti harus dibagi 13.
Jadi sebelumnya misalnya dikontrak 1 tahun, punya budget 1 tahun, karena harus bayar lagi 1 bulan, jadinya 13 bulan atau gaji ke-13 lah kalau pegawai negeri itu dapat gaji ke-13. Asumsi memang dia PKWT-nya 1 tahun. Dalam akhir 1 tahun dia harus dibayar 1 bulan. Itu pun kalaupun diperpanjang lagi, tetap mereka di akhir PKWT-nya harus dibayar dulu. Baru nanti bisa diperpanjang. Nah, itu kan penambahan budget ya di kita. Nah, nanti perhitungannya itu kita harus memang jadi 13 kali. Jadi budget yang ada itu harus dibagi 13 jadinya. Misalnya punya budget annualnya sekian, ya memang harus dibagi 13. Dan itu bisa menjadi penawaran nantinya di karyawan itu bilangnya udah annual salary ya. Jadi bilangnya itu udah salary per tahun dan itu dibayarkan 13 kali. Itu mungkin salah satu strategi yang saya pakai ya. Dalam sisi lain kita tetap ngikutin aturan, di sisi lain dalam budgeting kita juga coba atur secara internal perusahaan ya, biar kita juga nggak kedodoran lah istilahnya. Jadi budget tetap, hanya pembayarannya saja yang memang kita harus sesuaikan. Tadinya mungkin 12 kali, ya kita harus bikin jadi 13 kali. Dan itu memang harus disampaikan di awal si pegawai ini dipekerjakan ya. Jadi jangan sampai nanti ada salah paham lah. Kok saya nggak dibayarin kompensasinya? Loh, ini udah bagian dari kompensasinya juga. Mungkin dari saya itu dulu, nanti mungkin kita atur diskusi lagi. Pak Kamal, silakan. Pak Kamal. Ya baik, mungkin Bapak Ibu ada yang ingin langsung bertanya kepada Bu Haifa atau Pak Hamzah. Silakan langsung di kolom chat ya. Di chat. Sedikit meluruskan Bu Haifa tadi bentar. Mungkin tadi udah saya sampaikan di chat ya Pak Kamal. Iya, betul Pak. Jadi pasal 62 Undang-Undang Naker itu masih berlaku. Jadi bila mana ada PKWT diputus sebelum masa berakhirnya, pekerja yang diputus sebelum masa berakhirnya, dia bisa minta ganti rugi itu. Di pasal 62 itu masih berlaku, belum dicabut di Undang-Undang Ciptaker. Jadi udah bayar kompensasi, juga dia masih bayar ganti rugi. Itu saya miss tuh berarti Pak Hamzah. Makasih udah dikoreksi. Sama-sama Bu. Jadi itu dikoreksi ya Bapak Ibu untuk PKWT ya berarti kalau diakhiri, karena pas saya baca di Undang-Undang Cipta Kerja sepertinya mengarahnya hanya membayarkan kompensasi sih Pak Hamzah ya. Mungkin saya harus baca ulang lagi nih Undang-Undang. Jadi memang sebenarnya juga jadi persoalan ya. Kadang-kadang PKWT itu yang tadi Bu Eva bilang, kita memang harus plotting dulu jenis pekerjaannya, jangan langsung rekrut gitu. Makanya saya pernah juga ngalamin gitu, belum selesai PKWT saya diakhiri gara-gara COVID juga gitu. Ya akhirnya saya pakai pasal itu. Jadi gini, memang buat Bapak Ibu nih, jadi beban PKWT juga nggak gampang gitu. Jadi udah bayar kompensasi yang tadi Bu Eva bilang menjadi cost. Jangan putus gitu aja. Ya sebenarnya yang menjadi persoalan nih, kalau pekerjaannya kan masalah di PKWT nggak boleh ada probation ya, nggak boleh. Kalau di PKWTT memang boleh probation. Jadi 3 bulan kayak nggak cocok, saya nggak pakai boleh PHK. Jadi nggak ada istilah PHK ya. Cuman kalau di PKWTT probation nggak boleh lebih dari 3 bulan. Jadi kalau misalnya dia memperlakukan probationnya 8 bulan, tetap dianggapnya 3 bulan dan setelah itu udah PKWTT gitu. Nah masalahnya di PKWT ini nggak ada probation. Itu orangnya kayak apa? Wah, tahu-taunya, waduh merepotkan kan, repot gitu kalau kita ngomong akhiri, kita kena tadi 2 tadi itu. Makanya Bu Eva tadi udah ngasih tips-tips tadi itu. Ya itu aja tuh Pak Kamal. Barangkali kalau ada yang bertanya. Mungkin sambil nunggu ada yang bertanya lagi, tadi saya lupa membahas mengenai yang surat edaran tadi Kemenaker. Mungkin ini Pak Hamzah mungkin akan nggak setuju sama saya ini.
Tapi istilahnya memang aturan itu memang udah jelas di undang-undang ya. Tapi sebenarnya dengan adanya presiden surat edaran itu sebenarnya ada ruang antara pengusaha dan pekerja untuk negosiasi lah. Jadi termasuk untuk pesangon. Jadi memang ya mungkin meskipun sudah jauh lebih kecil ya daripada undang-undang Naker, mungkin ada beberapa pengusaha juga yang masih kedodoran lah ya Pak Hamzah di situasi COVID seperti ini ya udah 1,5 tahun mungkin nggak ada pemasukan, terus bayar kos juga terus, tiap bulan tetap bayar gaji, jadinya ya mungkin sulit lah. Dan mungkin juga PHK-nya bisa lumayan banyak ya, jadi otomatis dengan banyaknya karyawan di PHK, banyak pesangon juga yang harus dibayar. Dan ini mungkin juga menjadi concern-nya perusahaan, karena mungkin uangnya cukup untuk bayar pesangon, tapi habis itu nggak ada lagi yang bisa dipekerjakan, kan sama aja bohong ya Pak Hamzah. Karena ada beberapa mungkin personil yang tetap harus dibayar gajinya, karena memang untuk menjalankan roda-roda perusahaan agar menjadi hidup lagi lah. Gitu. Jadi memang itu harus dipertimbangkan. Saran saya kepada praktisi HR ataupun pengusaha adalah bukalah channel itu secara transparan. Ya, kalau perlu dibuka aja. Memang situasi perusahaan seperti ini. Jadi nggak usah kalau ditutup-tutupi, jadinya akan menimbulkan itu memang akal-akalannya pengusaha aja bilang rugi, padahal sebenarnya duitnya disimpan misalnya. Dibuka aja. Kalau saya sih ya mungkin saya buka aja. Ini memang kondisinya memang perusahaan rugi. Tapi ya memang kita nggak mau tutup gitu. Karena apa? Kalau kita tutup berarti semua karyawan memang harus di PHK, kan kasihan. Jadi sebisa mungkin coba efisiensi. Kita cuma mampu punya uang sekian untuk kita bayarkan, bisa dipakai juga untuk usaha, misalnya nanti karyawan yang di PHK bisa pakai uangnya untuk nanti buka usaha kecil-kecilan atau apalah untuk survive ya. Jadi win-win lah. Dan buat saya pernah mengalami seperti itu dan baik-baik aja gitu. Jadi sama-sama menerima lah. Karena apa? Kita terbuka, transparan, tidak ada yang ditutup-tutupi. Ya padanya gitu, daripada misalnya berselisih mungkin bawa ke Depnaker, ke pengadilan hubungan industrial, terus sampai ke kasasi lah, bertahun-tahun nantinya malah nggak ada yang untung lah, karyawannya juga nggak bisa dapat uang, perusahaan juga harus mengeluarkan uang ekstra, jadinya malah menarik sebenarnya merugikan teman-temannya dia yang masih di perusahaan juga gitu. Jadi memang fungsi HR ini di sini tuh penting sekali ya untuk menjembatani antara kepentingan pekerja dan kepentingan perusahaan. Jadi memang harus adil, jangan terlalu pro perusahaan juga dan jangan terlalu pro karyawan. Memang harus balance dan memang itu fungsi yang paling sulit di perusahaan ya kalau menurut saya. HR itu berat tugasnya. Jadi memang bagaimana kita coba membalance, membuka komunikasi yang transparan antara pekerja dan pengusaha. Jadi jangan berat sebelah lah, karena apa-apa kalau yang berat sebelah itu biasanya hasilnya nggak akan baik. Mungkin yang saya tambahin itu sih Pak Kamal, Pak Hamzah. Ya, saya kemarin juga Bu Haifa, saya mengalami kasus yang mengenai COVID ini ya. Jadi surat edaran itu memang berlaku, terutama untuk perhotelan. Kemarin kebetulan ada klien saya. Dia di bidang pariwisata ya udah nggak bisa lagi kasih gaji normal, WFH semua, dan memang dibayar itu luar biasa, bayar bulanan itu jauh betul dari gaji. Dan memang dengan surat edaran itulah kita bilang kepada karyawan kita dikasih ini oleh pemerintah, karyawan juga ngerti. Nah, bagaimana bagi yang mau mengundurkan diri ya, kita akhirnya harus ngomong di situ yang barangkali karyawan ini ngelamar dapat kerja ya, kita tawarkan yang mau resign kita kasih sekian gitu. Dan memang nggak normatif ya jatuhnya. Nah disitulah pentingnya adanya perjanjian bersama PB ya. Ya nanti kalau perusahaan sudah ada PB, buru-buru didaftarkan karena PB itu sifatnya mengikat kan, dan segera didaftarkan agar tidak dipermasalahkan kemudian hari lagi.
memang surat edaran itu sangat membantu pengusaha berkomunikasi, dan pekerja akhirnya juga paham sih, dan mereka bisa menerima kondisi begini memang. Ya, Pak Hamzah, juga banyak pengusaha juga yang akhirnya memang nggak PHK karena sebisa mungkin menghindari PHK lah kita ya. Maksudnya memang zamannya lagi susah, tapi sebisa mungkin kita saling support lah. Jadi mungkin apakah bentuknya penyesuaian gaji, mungkin saya nggak bilangnya pemotongan ya, penyesuaian gaji karena mungkin work from home ya. Jadi mau nggak mau kan biayanya pegawai itu pasti lebih kecil ya. Jadi nggak ada uang transport lah, istilahnya kan biasanya harus mengeluarkan uang ekstra untuk ke tempat pekerjaan, terus karena work from home jadinya enggak. Meskipun saya tahu ada beberapa pegawai malah jadinya ekstra karena mereka harus beli modem lah, karena biasanya kan semua perusahaan yang provide dia harus provide sendiri. Nah mungkin ya itu tadi fungsi keterbukaan lah yang memang harus dikedepankan ya. Jadi ibaratnya mau semua sama-sama survive, gimana pun caranya saling mengerti. Jadi mungkin ada yang merumahkan karyawannya, jadi hanya membayarkan mungkin gaji pokoknya, tapi tidak membayarkan tunjangan-tunjangannya, atau ada pemotongan gaji. Jadi banyak sekali sebenarnya penyesuaian-penyesuaian yang sudah diberikan keleluasaannya oleh Kemenaker ya, meskipun semuanya itu tetap tidak boleh dilakukan secara sepihak. Jadi dalam arti nggak bisa memang pengusaha yang melakukannya oke, nanti begini harus terima gitu, enggak. Jadi memang ada suatu forum lah, mungkin nggak semua company punya serikat ya Pak Hamzah, jadi memang ya mau nggak mau memang harus karyawan satu-satu dikumpulin atau mungkin dipanggil satu-satu. Kadang-kadang ada juga yang dikumpulin semua, jadi malah lebih enak daripada kasak-kusuk di belakang ya, dipanggil satu-satu, lu dibilangin apa tadi? Mendingan ya lebih enak kalau saya kumpulin semuanya, saya sampaikan kondisi perusahaan seperti ini, meskipun ini sifatnya pasti sementara lah ya, mudah-mudahan juga segera berakhir, tapi ya mau nggak mau kita harus sama-sama survive. Jadi inilah yang akan kita tawarkan, semua transparan, jadi level kepercayaan karyawan juga naik ya. Jadi meskipun mereka dipotong pun mereka nggak apa-apa lah gitu. Yang penting mereka masih punya pekerjaan, terus nantinya juga tetap ya ini sifatnya sementara lah untuk mensupport company juga biar tetap berjalan. Nanti juga at the end of the day kita juga tanda tangan suatu komitmen ya. Kalau memang situasi udah normal ya kita harus balik lagi gitu. Maksudnya mengembalikan hak dan kewajiban awal ya. Dan itu memang komitmen. Ya, sekali lagi ya selalu ada jalan keluar kalau memang komunikasinya itu bagus jalannya. Jadi Bapak Ibu jangan hanya terpaku memang aturan itu memang sebagai acuan, tapi kembali lagi sebenarnya sudah ada presiden di mana memang ini kan situasi yang nggak pernah ada sebelumnya. Ya, betul, jadi ya memang mau nggak mau kita juga harus bermusyawarah. Jadi bermusyawarah saling. Selalu inilah kita itu kan culture-nya memang musyawarah untuk mufakat lah ya Pak Hamzah ya. Bisa mungkin kita menghindari konflik, menghindari perselisihan. Sebisa mungkin lah, karena kalau udah masuk saya perlu jelasin kali ya proses PHK. Barangkali Bapak Ibu perlu tahu gimana sih proses PHK itu sebenarnya. Ya saya udah kasih juga tuh dalam presentasi saya. PHK itu dulu ya, saya bicara dulu nih, itu ada namanya P4D, P4P, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Ya panitia penyelesaian perselisihan daerah, panitia penyelesaian perselisihan pusat. Sekarang dengan Undang-Undang 2 2004 itu cukup di PHI aja, Pengadilan Hubungan Industrial. Ya saya sempat tuh sidang di P4D, sidang di P4P ya. Nah, sekarang sudah disebut Pengadilan Hubungan Industrial dan tetap awalnya prosesnya bipartit ya. Bila mana tidak ketemu, bipartit itu negosiasi antara pekerja dan pengusaha. Di dalamnya juga bisa menyanggah bila mana dilayangkan SP3 dan langsung PHK bisa menyanggah di situ pekerja. Nah, pekerja kemudian minta ke Disnaker untuk diadakan mediasi. Ya bisa milih mediasi di Disnaker atau mediasi luar Disnaker. Tapi rata-rata
di Disnaker. Nah, di situ nanti Disnaker panggil pengusaha, panggil pekerja. Nah, kemudian mereka disuruh berumbuk juga, nggak ketemu juga, dikasih anjuran oleh Disnaker. Anjurannya itu bisa tetap bekerja atau di PHK dengan pesangon, gitu ya. Kalau di anjuran Disnaker ini tidak dilaksanakan, artinya kedua belah pihak menolak ya, baik pekerja maupun pengusaha menolak, ya bisa juga terjadi, atau bahkan pengusaha saja yang menolak atau pekerja menolak, ya itu langsung lari ke pengadilan hubungan industrial. Nah, pengadilan hubungan industrial di sini dikasih batas waktu juga 3 bulan dia harus putus. Makanya karena apa? Ada upah proses yang berjalan. Jadi selama masih proses PHK, sebenarnya hak dan kewajiban pekerja dan pengusaha itu tidak berubah, harus tetap dilaksanakan. Pekerja wajib kerja, ya wajib datang ke kantor, kecuali pengusahanya itu melarang ke kantor. Kamu udah saya PHK, kamu nggak usah ke kantor lagi. Tetap upahnya atau gajinya tetap dibayar. Tapi pengusaha bisa skorsing sih. Skorsing kan potong gaji 50%. Nah, kalau gitu enak dong, nggak kerja dibayar, ya begitulah ketentuan undang-undang. Masalahnya udah ada ketentuannya di situ. Nah, yang problem di sini nih, kalau PHI kan dibatasin 3 bulan. Nah, antara Disnaker ke PHI ini di sini memang tidak ada semacam peraturan acaranya ya sampai berapa lama gitu. Tapi yang jelas 1 tahun nggak ada yang gugat ke PHI, maka sudah gugur hak menggugatnya. Jadi ditunggu 1 tahun nih, barang siapa yang yang anjurannya itu tidak dilaksanakan, kalau pekerjanya tidak mengajukan gugatan ke PHI, maka pekerjanya bersedia di PHK menerima anjuran gitu. Ya, jadi upah proses ini yang menjadi polemik sekarang. Upah proses, sampai kapan saya mesti bayarin orang dia nggak kerja kok udah saya PHK gitu loh. Nah, kemarin saya dapat kasus di Indosat itu ya, pekerjanya lagi di PHK di pengadilan hubungan industrial, langsung di-stop gajinya. Menurut perusahaan, dia mengatakan, menurut Undang-Undang Cipta Kerja memang betul, Undang-Undang Cipta mengatakan kewajiban sampai pada selesainya satu tahap penyelesaian lembaga penyelesaian perselisihan. Kalau memang tahap Disnaker ya udah di tahap Disnaker. Nah, kalau di tahap PHI ya udah di tahap PHI, udah nggak ngasih gaji lagi setelah putus. Jadi selama PHI masih berlangsung, dari dia keluarin surat PHK sampai PHI berlangsung, dia wajib bayar upah proses. Wajib itu. Ada Undang-Undang Cipta Kerja juga ada, nggak berubah. Di undang-undang nggak dirubah ya. Nah, problemnya di sini berapa lama? Nah, biasanya kalau di SEMA Mahkamah Agung itu 6 bulan. Nah, 6 bulan. Jadi memang 6 bulan mesti kelar ini perkara PHK ini. Kalau enggak ya bayar terus gitu kan. Tapi pekerja mengatakan, loh ini kan belum berkekuatan hukum tetap gitu. Pekerjanya berdalil, ini kan belum berkekuatan hukum tetap. Oh, berarti saya belum di PHK dong, berarti saya harus bayar dong gitu. Tapi di Undang-Undang Cipta Kerja di penjelasannya jelas sih memang. Di Undang-Undang Cipta Kerja ada penjelasan-penjelasan yang menegaskan itu. Jadi gitu Bapak Ibu, kalau memang pengusaha apa pekerja, jadi kita harus paham nih proses-proses PHK juga ya, jangan sampai sih. Semoga aman-aman aja ya kerja, langgeng-langgeng aja. Tapi itu aja Pak Kamal. Memang lama banget Pak Hamzah, nggak cuma 3 bulan Pak Hamzah. Kenapa? Kalaupun di di prosesnya itu, ada batas waktu, kenyataannya 3 bulan, lama banget. Itulah makanya saya juga nggak ngerti. Saya juga kemarin perkara 4 bulan. Itu upah proses jalan terus Bu Eva. Tapi Pak, kalau dari beberapa kasus yang saya terlibat juga sih Pak, biasanya seringnya putusan hakimnya malah nggak mengabulkan tuh Pak. Upah proses. Jadi yang dihitung, jadi kan misalnya dari pekerjanya ya gitulah menghitung upah dari sejak perselisihan sampai ya mungkin sampai berjalannya lah. Tapi memang pada kenyataannya nanti keputusan hakim itu jarang ya memang menghitung gaji proses ya. Di provinsi ada, di Surabaya, di beberapa tempat ada, dia dikabulkan. Ya, ada juga yang nggak dikabulkan Pak Hamzah. Maksudnya yang saya mau sampaikan ya memang ada beberapa kasus ya memang tergantung hakimnya ya. Jadi mau nanti dikabulkan atau enggak, tuntutannya seperti apa.
yang selama ini saya pegang untuk PHK sih biasanya memang yang dihitung itu cuma pesangonnya, bukan gaji yang berjalannya. Proses. Nah, Ya, itulah makanya di apakah situ. itu nanti asumsi memang sudah dibayarkan sama pengusaha atau gimana ya? Saya kurang paham juga sih. Cuman Ya, memang karena memang upah proses itu bagi pengusaha yang paham, dia bayar terus walaupun dia cuma setengah gaji. Dia bayar terus gaji. Bagi pengusaha-pengusaha yang udah good corporate governance ya, dia paham undang-undang, dia bayar terus. Makanya pekerja dia nggak nuntut gitu, nggak nuntut upah proses karena dibayar terus. Nah, yang repot si pekerjanya berdalil bahwa loh kok udah PHI udah putus kok gue nggak digaji lagi, padahal di Undang-Undang Cipta Kerja itu jelas sampai pada putusan penyelesaian institusi perburuhan, jadi sampai PHI aja udah, jadi kalau dia kasasi ya nggak dibayar gitu, itu jelas. Makanya kalau misalnya pengusaha yang nggak bayar upah proses, wajar sih pekerjanya dia meminta gitu upah proses gitu. Ada juga dikabulkan gitu, tapi ya ada juga nggak dikabulkan. Saya juga pernah baca juga. Cuman undang-undang ini mengatakan upah proses itu diatur memang gitu. Jadi itulah makanya di PHI Undang-Undang Cipta Kerja ini sebenarnya nggak merubah itu gitu. Jadi yang dirubah Undang-Undang Cipta Kerja itu masalah pesangon. Memang menurut survei kita paling besar memang koefisiensi pesangonnya di antara di Asia Tenggara, bahkan di Asia katanya paling besar. Itulah makanya tapi kita nih paling kejam juga sebenarnya pengusaha kalau sampai nggak bayar pesangon kena pidana, nggak tahu di negara-negara lain. ya itu sih kalau buat saya pesangon kayak tadi itu Pak, maksudnya disesuaikan dengan kondisi perusahaan juga dan kalau Iya betul. bisa dibicarakan Ini kan lah. repot kan kalau sampai harus ke polisi akhirnya. Ya enggak lah. Saya rasa sih kalau tujuannya baik, saya rasa pasti nggak ke arah sana. Pak Hamca, ini ada yang nanya, berlaku surut nggak sih Undang-Undang Cipta Kerja? Nah, ini menarik selalu. Jelas ketika diberlakukan Undang-Undang Cipta Kerja ini ya di situ mulai peraturan ini berlaku kan. Yang kesana-sana Permenaker itu udah hapus. Kan udah ada PP-nya tuh, ada PP 34, PP 35, 36, 37, 38 yang berlaku PP. Jadi undang-undang naker yang masih berlaku ya masih berlaku karena kan di situ pasal-pasalnya ada yang belum, ada yang nggak dicabut. Ya tadi pasal 62 itu kan belum dicabut ya masih berlaku. Terus yang udah dicabut ya udah nggak berlaku. Bahkan Permenakernya, keputusan Menteri Tenaga Kerjanya ya udah nggak berlaku karena sudah ada PP-nya, udah ada peraturan perusahaannya. Contoh tadi Alidaya kan terakhir kan Permenaker nomor berapa tahun 2019 tuh ya. Kan ada perubahan, tapi dia udah ada PP Alidaya ya udah itu yang berlaku. Gitu. Jadi yang positifnya Undang-Undang Cipta Kerja, kompositnya Undang-Undang Naker yang masih berlaku, yang masih belum dicabut, Undang-Undang Cipta Kerja dan PP, peraturan pemerintah gitu. Silakan Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin bertanya kembali. Kalau tidak ada yang ingin bertanya, mungkin sedikit dari para narasumber untuk memberikan kesimpulan dari webinar ini ya. Kesimpulan dari Bu Haifa maupun dari Pak Hamzah. Ya, silakan. Pak Hamzah dulu deh. Saya dulu dong, senior. Ladies first dong, ladies first. Oh, saya dulu. Oke, kalau saya sih simpel aja sih. Memang situasi sekarang memang sulit dan memang sudah banyak kemudahan-kemudahan yang dicantumkan dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Saran saya sih kepada praktisi HR ataupun pengusaha, hubungan antara pekerja dan pengusaha itu harus seimbang. Jadi memang harus sama-sama menghormati. Karena dengan terciptanya keadilan dan hubungan yang harmonis akan tercreate suatu ekosistem yang positif juga untuk perusahaan ya. Jadi transparansi dan keterbukaan komunikasi itu menjadi sesuatu yang penting. Kalau buat saya tidak ada yang tidak bisa dibicarakan. Kalaupun situasinya seperti apa, tinggal dibicarakan saja. Undang-undang itu hanya memberikan acuan.
ada beberapa hal juga yang memang bisa diatur secara spesifik, secara internal di perusahaan, dan itu memang harus didokumentasikan dan didaftarkan. Baik itu sifatnya PKWT, peraturan perusahaan, itu juga jangan dilakukan hanya secara internal saja, tapi harus didaftarkan juga. Karena itulah yang akan melindungi baik itu kepentingan pekerja maupun pengusaha. Dengan terciptanya suatu keadilan dan komunikasi yang baik antara kedua belah pihak, produktivitas dari perusahaan juga pasti akan meningkat. Itu pengalaman saya, dan mudah-mudahan sesi ini bermanfaat juga untuk semua. Terima kasih. Terima kasih Bu Eva. Kalau kesimpulan saya sih mirip banget, kayaknya udah terwakili semua nih, jadi susah nyari salah-salahnya. Intinya seperti itu Pak Kamal. Jadi di sisi pekerja ya, katakanlah saya coba dari sisi pekerja, ya memang pekerja wajib juga mematuhi peraturan perusahaan. Ya penting di situ, peraturan perusahaan itu jangan dianggap cuman buku kosong ya, apa namanya itu, karena perusahaan sudah membuat ya suatu sistem ya, makanya harus dihargai dan harus dipatuhi gitu. Kalau pekerjanya nggak patuhi ya ada akibatnya, dan jangan ngamuk-ngamuk gitu, karena perusahaan itu adalah kreasi dari, apalagi PKB ya, itu lebih tinggi lagi dari peraturan perusahaan. Jadi saya rasa itu ya, jadi patuhilah peraturan perusahaan buat pekerja atau PKB ya. Seperti itu Pak Kamal. Oke, saya rasa udah nggak ada yang tanya lagi ya. Pak Kamal masih mute. Oh, mute. Halo. Baik, terima kasih kepada narasumber Ibu Haifa Seger telah menyempatkan waktunya untuk berbagi ilmu. Ya, terima kasih Ibu Haifa. Sama-sama. Terima kasih Bu Haifa atas ilmunya, banyak sekali. Makasih Pak Hamzah juga. Saya dapatkan. Pak Hamzah, makasih banget ya Pak Hamzah ya. Ya, makasih Pak Kamal, terima kasih. Buat Bapak Ibu, terima kasih atas atensinya. Ya. Semoga bisa bermanfaat dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selamat berakhir pekan juga semua. Ya, selamat berakhir pekan Bapak dan Ibu semuanya. Ya. Oke. Pak Hamzah, di bukunya Ibu Pak ya. Bukunya Pak. Ya. Hah? Sukses buat bukunya Pak Hamzah. Insya Allah Bu Eva, nanti pertama-tama akan saya kirim buat Bu Eva deh. Jangan lupa tanda tangannya ya Pak. Tangannya Pak. Makasih. Makasih. Makasih ya. Assalamualaikum. Terima kasih.